Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Gus the King of the Lelendean yang akan membahas alur cerita film Big Mouth Palawangan Tuangan, sebuah film seri Korea yang dirilis pada tahun 2022. Pesan saya, kalau mau menyimak film seri Korea ini jangan sampai lupa. Andai kata lagi banyak kerjaan, karena dijamin film ini bisa menyengsarakan, lupa akan suatu pekerjaan. Pokoknya sediakan cemilan, jangan lupa jahitan popoyan karena di luar sekarang lagi musim hujan ya. Tampak banyak ngababaung babi bu cerot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Jahitan popoyan, antepkan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginan, sanguan, dan semat banyak sikan. Biasa, teboga kabogo geus biasa, temake calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Pada episode ini kita akan diperkenalkan dengan nama besar Big Mouth atau Berit Badak yang merupakan seseorang yang sangat jenius dalam aksi penipuan dan sangat terkenal. Tak hanya gangster yang menjadikan korban dari aksi penipuannya, bahkan orang-orang besar pun tak luput dari tipu dayanya. Hingga saat ini identitas Big Mouth tak pernah diketahui secara pasti. Sehingga kejaksaan dan kepolisian membentuk tim gabungan untuk membekuk Big Mouth. Dia adalah Pak Chang Ho. Ia merupakan seorang pengacara kelas teri yang tingkat kemenangannya sangat rendah dan mendapatkan julukan Big Mouth alias si mulut badag. Karena ia sering kali ngebacot tanpa didukung keahlian yang mumpuni. Kalau bahasa keren mah ngawaos nu tanpa buktos teh geuning ngaheos gitu geuning lah. Selain itu, Chang Ho merupakan tipe suami takut istri dan ia dekat dengan mertuanya. Diketahui Chang Ho menghabiskan uang istrinya dan meminjam uang dari rentenir karena tertipu. Hal itulah yang membuat istrinya Go Min Ho harus bekerja keras sebagai perawat di rumah sakit. Meskipun begitu, Chang Ho bercita-cita untuk menjadi pengacara sukses dan hidup bahagia bersama istrinya tercinta. Dia pernah diramal akan berumur panjang, namun hidupnya tidak selalu beruntung. Ya, karena sang istri sudah rudot dengan tingkah laku Chang Ho, ia pun mengajukan cerai. Namun Chang Ho yang tidak kehabisan akal pun menjadikan mertua sebagai alasan dengan dalih bahwa dia tak sanggup hidup berpisah dengan si ayah mertua. 근데 하더라도 장인어른 내가 모시고 살 거니까 너 그런 줄 알아. 너랑은 헤어질 수 있는데 장인어른하고 못 헤어져 나. Pada malam harinya, Chang Ho bertemu dengan sahabatnya Kim Soo-tae di sebuah kafe. Temannya yang mendengar perihal perceraian sangat terkejut dan menganggap Chang Ho tidak berkompeten. Untuk bisa menggapai kesuksesan, tak cukup hanya dengan bermodalkan IQ tinggi dan fisik yang menarik, namun juga harus memiliki uang dan koneksi dalam menjalani hidup ini. Sementara itu, Miho yang kesal di rumah mencoba menghubungi Chang Ho yang tidak membuahkan hasil. Ayahnya yang sedang membawakan baju ganti untuk Chang Ho kena lampiasan amarah Miho. 나야 박창호야? 어? 아니 나 아빠 딸 아니야? 어? 나 뭐 어디 다리 밑에서 주워왔어? 아 몰라. 아니 아빠! Di situ Miho melontarkan pertanyaan sulit bagi ayahnya. Ia bertanya dengan siapa ayahnya akan ngejedog jika Miho dan Chang Ho bercerai. Chang Ho yang menunggu di depan rumah pun mendapatkan baju gantinya dan tak lupa memastikan cangcutnya gak ketinggalan dan kabar istrinya. Mertuanya mengatakan bahwa Miho sedang mengelek soju sambil menunggunya untuk dibinasakan. 미호는요? 너 들어오면 죽인다고 기다리고 있어. 깡소주 마시면서. Mendengar itu, Chang Ho pun berinisiatif untuk menginap di kantor untuk sementara dan meminta mertuanya untuk memujuk Miho. Namun sang mertua menolak karena takut diusir sang anak. Tiba-tiba Chang Ho menerima panggilan dari wali kota Guchon yang bernama Choi Do-ha. Ini orangnya. Ia kemudian meminta Chang Ho untuk segera menemuinya. 지금 만날 수 있습니까? Di pertemuan itu Chang Ho diminta menangani kasus pembunuhan di rumah sakit Guchon yang melibatkan nama-nama besar yang merupakan rekan wali kota. Kasus pembunuhan itu terbongkar saat mobil yang digunakan 3 orang pembunuh, yaitu Han Jae-ho, seorang dokter bedah, Lee Dong-gun, pengacara rumah sakit, dan Jung Chae-bong, putra ketua Yayasan Universitas Guchon, mengalami kecelakaan. 교통사고 났는데
트렁크에서 내각 유수 시신이 나왔어요. Dan dari bagasi mobil tersebut ditemukan jasad Profesor Seo yang juga seorang dokter. Ketiga orang tersebut meminta wali kota untuk mencarikan pengacara yang tidak kompeten dan patuh karena skenario persidangan sudah diatur dan para hakim telah disuap. Chang Ho awalnya menolak, namun setelah ia mendengar bahwa black box mobil tersebut hilang. Selain itu, Chang Ho juga ditawarkan ketenaran dan ia melihat adanya kesempatan bagi karirnya. Maka ia pun berubah pikiran. Ternyata wali kota ingin menemukan pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut dan ia juga ingin menyingkirkan ketiga tersangka yang telah membantunya dalam pemilihan wali kota karena terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahannya. Di sini kita diketahui Profesor Seo dan ketiga tersangka merupakan anggota grup elit NR. Dalam perjalanan Chang Ho menghubungi sahabatnya untuk bertemu dengannya di kantor. Saat mereka bertemu, Chang Ho mulai menceritakan semuanya dan kemudian meminta bantuannya untuk melaporkan bahwa ia memiliki informasi hilangnya kamera black box di mobil. Di keesokan harinya, Chang Ho mengunjungi tiga tersangka pembunuhan tersebut di penjara. Ternyata mereka mendapatkan fasilitas VVIP di penjara mereka. Di tengah perbincangan, tiba-tiba wali kota menghubungi dan memberitahukan informasi tentang adanya seseorang yang mengetahui informasi keberadaan kamera black box mobil tersebut. Chang Ho yang berada di sana hanya tersenyum mendapati rencananya berhasil. Dari alat penyadap yang Chang Ho tinggalkan, ia mengetahui bahwa kamera black box tersebut berada di tangan istri Han Jae Ho. Mendengar informasi itu, Chang Ho kemudian mengabarkannya pada wali kota. 블랙박스 한 박스 와이프가 가지고 있습니다. Kemudian ia pergi menemui istri Jae Ho yang kebetulan saat itu berada di lokasi syuting. Di saat yang bersamaan, Chang Ho dan wali kota mulai mendesak istri Jae Ho untuk mengatakan di mana ia menyimpan kamera black box-nya. Ia awalnya yang menolak, tak dapat berbuat apapun setelah ditunjukkan bukti rekaman percakapan suaminya dan dua tersangka lainnya. 블랙박스 재수 씨한테 맡겼다고 했지. 왜? 뭐 잘못했어? 빨리 재수 씨한테 전화해봐. Dari situ istri Jae Ho mengatakan bahwa ada kaki tangan lainnya yang bernama Go Ji Hoon. Ini orangnya. Ia adalah seorang prosedur surat kabar yang memang sering bermasalah dengan Profesor Seo. Kemudian ia pun menyerahkan rekaman kamera black box tersebut sambil mewanti-wanti Chang Ho agar berhati-hati dalam menangani kasus ini jika ia tak ingin menderita. Terlihat jelas dua dari tiga tersangka membunuh Profesor Seo dari rekaman tersebut. Mereka memaksa Profesor Seo untuk menarik makalahnya. Namun di situ Profesor Seo menolaknya dan kemudian dibunuh. Dari situ Chang Ho mulai berpikir keras dan mulai menyelidiki siapakah gerangan seseorang keempat yang menghubungi si cebong. Sementara dalam percakapan itu nama Gong Ji Hoon sama sekali tidak disebutkan. 이름이 끝까지 안 나오네. 이게 터지면 파장이 만만치가 않을 텐데. Sementara di rumahnya, istri dan mertuanya didatangi rentenir yang akan menyita barang-barang di rumahnya. Sang ayah yang panik lalu menghubungi Chang Ho. Dengan segera Chang Ho pulang ke rumahnya dan mengabaikan panggilan dari wali kota. Setibanya di rumah, Chang Ho membawakan istrinya ayam goreng dan sekantong uang yang ia dapatkan dari wali kota. Istrinya yang masih kesal kemudian tanpa sengaja menjatuhkan kantong berisi uang yang Chang Ho pegang. Sontak sang ayah dan Ming Ho langsung hejo melihat uang gepokan yang begitu banyak. Dengan kesebelnya, Chang Ho mengabaikan kecurigaan istrinya dan menyerahkan makanan ke sang ayah dan ia pun bergegas ibak ngomeh sabun di kamar mandi lain di kandang embe. 이게 다 얼마야? Keesokan harinya bukannya menyerahkan rekaman itu ke wali kota, Chang Ho malah menemui Ji Hoon dan menawarkan rekaman tersebut. Namun karena Chang Ho yang amatiran dalam bernegosiasi, maka ia pun diusir dengan tidak hormat oleh Ji Hoon. Saat perjalanan pulang, wali kota menghubunginya. Wali kota yang sudah tidak sabar ingin segera menerima rekaman black box tersebut pun harus menahan kecewa karena Chang Ho ingin menyerahkan rekaman tersebut langsung kepada jaksa. 블랙박스 영상. 아, 그건 제가 담당 검사한테 직접 전달하겠습니다. 네. Pada malam harinya, Chang Ho mengajak istri dan mertuanya untuk makan malam mewah di sebuah restoran untuk merayakan hari jadi pernikahannya. Saat ia sedang menunggu kedatangan istri dan mertuanya, ia menyempatkan diri untuk menghubungi salah satu seorang jaksa. Namun belum ada jawaban dari si jaksa tersebut. Saat sedang menikmati hidangan, jaksa tersebut menghubungi Chang Ho. 부천병원 살인 사건 법률 대리인 박창호 변호사입니다.
Setelah berpamitan dengan istrinya, Chang Ho pergi menemui jaksa tersebut. Saat keluar ruangan restoran, seorang pelayan memberikan kopi yang telah diberi obat bius. Sehingga saat Chang Ho sedang mengemudi, ia kehilangan kesadaran dan mengalami kecelakaan. Barang bukti rekaman black box yang akan dia serahkan kepada jaksa hilang. Mobilnya rusak parah dan Chang Ho mengalami luka, namun ia selamat. Saat siuman di rumah sakit, hidupnya pun berubah drastis. Apa yang terjadi? Tiba-tiba 근데 눈을 뜨니까 내가 완전히 다른 사람이 돼 있는 거야. 일들. 당신이 빅마우스입니까? 이럴수록 정신 똑바로 차려. 꿈에도 생각 못했다. 내가 이런 식으로 명성을 떨칠 거라고. 혹시 홍지훈 만났어요? 날 빅마우스를 만들었을까? acan tamat. Tuh kan, jadi dedeyen menunggu kelanjutannya. Jangan lupa dukung channel receh ini ya para gabuters. Minimal tonton sampai habis lah. Like, comment, subscribe. Nantikan episode selanjutnya di Mupi Studio.